Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri akhirnya terjadi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad bilang, keduanya bertemu di kediaman Megawati di kawasan Teku Umar, Menteng, Jakarta. Selain dalam rangka silaturahmi Idul Fitri, pertemuan juga membahas masa depan Indonesia dan kebersamaan membangun bangsa. Malam memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teku Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Dan sebenarnya kan lebih bagaimana menghadapi situasi global yang pada saat ini juga banyak menempa negara-negara lain, dan kedua tokoh saling bertukar pikiran dan juga bertukar pengalaman, apalagi Ibu Mega kan juga berpengalaman juga memimpin Indonesia di waktu yang lalu. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Jokowi bilang, pertemuan keduanya sangat baik untuk kepentingan bangsa. Bahwa silaturahmi masih dalam suasana lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik. Untuk kebaikan negara sangat baik. Sebelumnya, rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri memang sudah lama terdengar. Rencana tersebut semakin diperkuat dengan bertemunya putra Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dan Puan Maharani. Hingga akhirnya, Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri bertemu pada Senin malam. Tim Liputan, Kompas TV. Dapat videonya. Saudara, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri yang sudah lama dinantikan akhirnya terjadi. Pertemuan digelar di kediaman Megawati Soekarno Putri di Teku Umar, Menteng, Jakarta pada Senin malam yang lalu. Selain pertemuan empat mata, sejumlah tokoh juga hadir dalam pertemuan Senin malam yang lalu. Pertanyaannya, sinyal apa yang bisa dibaca dari pertemuan keduanya, terutama untuk peta politik nasional ke depan? Dan mengapa pertemuan keduanya digelar secara tertutup? Kita akan bahas bersama dengan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, sudah ada Bung Daniel Ansar Simanjuntak, kemudian ada juru bicara PDI Perjuangan Mas Guntur Romli melalui sambungan daring. Selamat pagi Bapak-Bapak. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Mas Agung Baskoro yang sudah hadir ke studio. Oke, minal aizin wal faizin dulu, mohon maaf lahir batin semuanya Bapak-Bapak masih dalam rangka Lebaran begitu ya. Terima kasih. Iya, saya mau ke Bung Daniel dulu. Bung Daniel, ini ternyata sudah lagi bukan lagi wacana, tapi memang sudah terlaksana, begitu ya. Nah, kalau dari Partai Gerindra sendiri kemarin seperti apa ceritanya pertemuannya? Ini kan didampingi juga dari Ketua Harian Partai Gerindra, ada Bung Sufmi Dasko Ahmad, kemudian ada Sekjen Partai Gerindra, Bung Ahmad Muzani. Nah, bagaimana cerita dari keduanya begitu soal pertemuan yang begitu hangat tapi tertutup ini empat mata? Iya, pertama memang kan pertemuannya juga bagi pimpinan Gerindra selain Pak Prabowo tentunya itu memang mendadak ya, dikabari Pak Prabowo kemudian manggil Pak Ahmad Muzani, kemudian Pak Dasko untuk bergabung dengan beliau ke istana pada saat itu, kemudian bersama dengan beliau berangkat menuju Teku Umar. Jadi memang untuk pengurus pimpinan Gerindra lainnya memang pada saat itu dipanggil mendadak oleh Pak Prabowo untuk mendampingi beliau. Kemudian kedua memang keinginan Pak Prabowo dan Ibu Megawati ya sebagai ajang silaturahim Lebaran, silaturahim Idul Fitri. Kemudian tentu kalau kemudian dua pemimpin bertemu ya tidak mungkin tidak bicara tentang politik. Jadi ini pertemuannya mendadak, dikomunikasikannya mendadak, jadi tidak terencana atau seperti apa sebenarnya, Bung Daniel?
kalau bertemu kan sudah sejak lama ya ingin bertemu, namun dalam konteks pimpinan Gerindra lainnya dikabari oleh Pak Prabowo tentu sore hari Senin begitu untuk mendampingi beliau, tentu terkait dengan perencanaan pertemuannya segala macam itu sudah Pak Prabowo sudah merencanakan sejak awal. Jadi kalau untuk teman-teman pimpinan Gerindra bahwa Pak pimpinan Gerindra lainnya memang baru pada saat itu diajak untuk mendampingi Pak Prabowo. Tapi yang jelas keduanya seperti juga dijelaskan oleh Ketua Harian DPP Gerindra Pak Sufmi Dasko bahwasannya juga bicara tentang banyak hal terkait dengan masa depan Indonesia. Tentu kan kita menghadapi kondisi dinamika global yang sangat dinamis dan di satu sisi kan Pak Prabowo punya hipotesis bahwasannya tanpa persatuan para tokoh bangsa, para elit, tentu agak sulit kita bisa keluar dari dinamika yang sangat tinggi di tingkat global pada saat ini. Itulah sebabnya kemudian Pak Prabowo sejak awal itu melakukan silaturahim, bicara, mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk apalagi dalam hal ini ya mantan presiden kita Ibu Megawati Soekarno Putri yang juga pimpinan partai politik pada saat ini. Saya mau tanya dulu, apakah benar pertemuan ini terlaksana setelah putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Prabowo bersama dengan Bung Ahmad Muzani, sekjen dari Partai Gerindra, yang kemudian kita tahu kemarin pada hari pertama Lebaran ini menyambangi untuk bersilaturahmi dengan keluarga dari Megawati Soekarno Putri. Inilah yang kemudian hasil dari pertemuan di hari pertama Lebaran menghasilkan kemudian adanya pertemuan dua tokoh bangsa ini, Presiden Prabowo dan juga Bu Megawati Soekarno Putri. Benarkah demikian? Mbak Adisti kan silaturahim sebelumnya banyak dilakukan juga oleh Pak Sufmi Dasko, kemudian oleh Pak Ahmad Muzani, terakhir tentu oleh Mas Didit sebagai bentuk bahwa dan simbol bahwasannya Partai Gerindra, Pak Prabowo sangat terbuka ingin bersilaturahim dan ingin berdiskusi dengan Ibu Megawati secara personal, kemudian secara institusi tentu ini menjadi simbol bahwasannya Partai Gerindra dan PDI Perjuangan itu sangat punya hubungan panjang dan hubungan baik dan tentu ingin selalu bekerja sama secara politik maupun sosial. Jadi ini sikap jamak yang sudah ditunjukkan oleh seluruh pimpinan Gerindra dan tentu kemudian salah satunya puncaknya adalah pertemuan silaturahim Lebaran kemarin pada hari Senin malam lalu. Oke, kalau dari Bung Guntur Romli, bagaimana kemudian PDI Perjuangan sendiri akhirnya menyikapi pertemuan dua tokoh bangsa ini? Tadi disebutkan oleh Bung Dhanil, memang PDI Perjuangan dalam hal ini adalah Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini punya sejarah panjang soal kerjasama politik. Apakah nanti juga ke depannya akan ada perkembangan soal kerjasama politik yang nantinya akan kembali terjalin antara PDI Perjuangan dan juga Partai Gerindra? Ya, seperti yang disampaikan juga oleh Bung Dhanil tadi, bahwa rencana pertemuan ini sebenarnya sudah lama, Mbak. Cuma kan karena kepadatan agenda kedua tokoh ini baru terlaksana dan itu dalam rangka momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Bahkan Mas Muzani sekitar pertengahan bulan Desember itu pernah silaturahim ke Ibu Megawati. Waktu itu Ibu menitipkan minyak gosok untuk Presiden Prabowo Subianto dan waktu itu pertemuan sudah disepakati lah. Cuma soal waktu memang yang menjadi persoalan. Kemudian Ibu Megawati juga selain juga pas Lebaran dikunjungi oleh Mas Didit, Ibu Megawati juga mendapatkan parsel Lebaran dari Presiden Prabowo. Dan isi parselnya itu sayur mayur. Dan ada buah tomat yang besar itu yang membuat ibu tuh terkesan. Bahkan nanya, itu bibitnya di mana? Saya pengen nanam gitu. Jadi ini makanya pertemuan dua tokoh ini lebih bersifat pertemuan personal ya antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo yang sudah
memiliki hubungan persahabatan yang sangat panjang, dan juga terkait materi pertemuan ya lebih banyak pembicaraan soal kebangsaan, soal kenegaraan, termasuk juga persoalan geopolitik ya, geopolitik nasional dan internasional. Misalnya yang juga sudah menjadi keprihatinan kita terkait perang dagang tarif antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, terkait ketegangan yang ada di Rusia dan Ukraina yang belum selesai, ketegangan yang ada di Timur Tengah ya, antara Israel dengan beberapa negara Arab, ketegangan yang ada di Laut Cina Selatan, yang semuanya itu membawa dampak ya kepada negeri kita. Nah, di situ yang menjadi pembahasan, namun pembahasan itu ya karena pertemuannya itu empat mata antara Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo Subianto sendiri, maka lebih yang mengetahui memang lebih kedua tokoh tersebut. Kami hanya disampaikan ya kira-kira itulah yang menjadi pembahasan gitu, Mbak. Dan ini juga menunjukkan bahwa memang Ibu Megawati selama ini juga tidak pernah menutup diri ya dengan Presiden Prabowo Subianto, dengan Partai Gerindra, meskipun dalam konteks berbeda pilihan atau posisi politik, PDI Perjuangan sampai sekarang juga masih berada di luar pemerintahan, tapi itu tidak menjadi penghalang keduanya bisa berkomunikasi, baik saling mengirim utusan ya. Kalau dari Partai Gerindra kan biasanya Bapak Ahmad Muzani, kalau dari PDI Perjuangan ya Mbak Puan atau Mas Pramono Anung ya, atau Mas Ahmad Basara yang memang diminta menjadi perwakilan lah ya untuk berkomunikasi antara kedua tokoh tersebut. Intinya posisi PDI Perjuangan ya sampai sekarang masih di luar pemerintahan, tapi terkait komunikasi itu tetap berjalan baik begitu, Mbak. Ini menjadi sinyal atau awal yang baik bagi keduanya, kemudian apalagi ini momen Lebaran, saling bermaaf-maafan, kemudian kembali merajut komunikasi lagi, kedua tokoh bangsa membahas soal bagaimana ke depan bangsa Indonesia, termasuk soal bagaimana isu-isu global yang saat ini seperti yang dikatakan Bu Dhanil, begitu ya. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri yang mendampingi Ibu Mega waktu itu siapa ya? Apakah ada informasi Mas Guntur atau Bung Dhanil? Kalau dari Gerindra kan Pak Muzani sama Bung Dasko. Ya, kalau kami saya tidak ikut dalam pertemuan tersebut. Kami hanya disampaikan bahwa pertemuan itu merupakan pertemuan empat mata. Artinya isi dan pertemuan itu adalah domain Ibu Megawati, domainnya Ibu Ketua Umum, yang ya tidak penting atau tidak relevan siapa pihak dari PDI Perjuangan ikut. Tapi intinya itu hanya pertemuan memang antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto. Kami tidak dijelaskan siapa yang terlibat atau siapa yang datang dari pihak PDI Perjuangan. Kami hanya disampaikan informasi seperti itu, Mbak. Dan kami membaca, memahami adalah domain dari Ibu Ketua Umum. Nah, begitu. Oke, Bung Dhanil, apakah ada informasi soal ini? Kalau dari Gerindra kan ada Pak Muzani dan juga Pak Dasko. Ya, dari Gerindra Pak Prabowo mengajak Pak Sufmi Dasko, kemudian Pak Ahmad Muzani, kemudian ada Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Mas Sugiono, kemudian ada Mas Prasetyo Hadi, kemudian juga Pak Prabowo didampingi oleh Pak Seskap, Pak Teddy, ya, kemudian dari pihak Bu Megawati kami di sana ada Pak Budi Gunawan, selebihnya ada beberapa tokoh lainnya, tapi yang sempat disebutkan adalah Pak Budi Gunawan yang juga ikut menyambut. Oke, jadi kalau dari pihaknya Pak Bu Mega begitu ya, Pak Budi Gunawan mendampingi, sementara kalau dari Pak Prabowo cukup banyak begitu ya, ramai dalam tanda kutip ya untuk bisa bersilaturahmi bersama dengan Bu Mega. Saya ke Mas Agung dulu ya. Mas Mbak, kalau Pak Budi Gunawan itu disebut, saya kira kan juga beliau sebagai Menko Polkam ya. Pak Budi Gunawan bukan anggota, bukan kader ya PDI Perjuangan, meskipun juga memiliki kedekatan. Karena beliau kan dulu juga adalah mantan ajudan Presiden Ibu Megawati, tapi tidak bisa disebut sebagai
pihak dari PDI Perjuangan. Jadi beliau lebih ke posisi sebagai Menko Polkam yang memang bagian dari kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Demikian, Mbak. Oke, baik. Saya ke Mas Agung dulu ya, Mas Guntur dan juga Bung Dhanil ya. Ya. Oke, Mas Agung, apa yang bisa dibaca begitu dari suasana yang akhirnya kita impi-impikan? Dua tokoh bangsa ini yang kita tahu kok kemarin-kemarin kok kayaknya susah banget nih, lagi sibuk mungkin. Betul. Ya keduanya, Bu Mega dan juga Pak Prabowo, akhirnya terlaksana dalam momen Lebaran, saling bermaaf-maafan, silaturahmi lagi kembali terajut. Apa yang bisa dibaca dari pertemuan keduanya yang kemudian diunggah di akun Instagram Partai Gerindra dan juga Instagram kalau tidak salah Bung Dasko? Pucuk dicinta ulam pun tiba. Gitu. Pucuk dicinta ulam pun Jadi tiba. sama-sama butuh, sama-sama pengen ketemu. Saya sempat menyampaikan di beberapa kesempatan di sisi Ibu Mega itu ada arahan memang dalam waktu dekat kongres digelar. Dan harapannya tidak ada yang mengaut-aut kongres itu dari eksternal. Termasuk ya gangguan yang kita lihat beberapa kader PDIP mengalami dalam beberapa waktu terakhir. Dengan pertemuan ini tafsirnya memberikan pesan simbolik kepada siapapun, please jangan ganggu kami lagi dong gitu. Tapi di sisi Pak Prabowo memang kebutuhannya ada arahan konsolidasi nasional karena tekanan dari eksternal cukup kuat ya. Apakah soal perang dagang, kemudian di internal juga ada ekses kebijakan. Pak Prabowo mengakui nilai pemerintahan saya 6 gitu. Jadi saya melihat kebutuhan untuk bertemu dengan Ibu Mega dan Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo itu pas, cocok gitu. Apalagi momennya Lebaran. Sayangnya nasi gorengnya nggak ada. Ketupat sayurnya juga nggak ketemu. Saya cari-cari di banyak foto ya. Jadi memang atau memang sudah dihabiskan? Nah, 1,5 jam kayaknya tengah malam nggak pas juga makan ketupat sayur. Yang pasti nasi goreng. Tapi nasi gorengnya nggak kelihatan dimasak. Nah, tapi beberapa inisiator pertemuan nasi goreng 2019 itu hadir. Ada Pak BG, Pak Muzani, mungkin ada Mbak Puan atau yang lain. Tapi yang jelas mungkin ini pertemuan awal untuk menormalisasi relasi yang sempat dingin, sempat kaku, sehingga ke depan ketika ada pertemuan lanjutan, apakah nanti di kongres berikutnya, itu sudah semakin elastis, semakin lentur, semakin hangat. Dan nasi goreng itu bisa dimasak. Tapi ini kabar baik ya untuk semua, bahwa setelah kita beradu keras dalam kompetisi politik yang begitu dahsyat, di Pilpres, di Pilkada, dan kemarin ada beberapa peristiwa yang kurang mengenakan di sisi PDIP, kedua tokoh ini bertemu dan pesannya positif dan pembelajaran kepada publik juga bahwa setelah kita berkompetisi keras, sekarang kita waktunya jaga silaturahim lagi, no baper-baper, move on gitu, supaya apa? Supaya kita bisa membangun lebih baik, lebih berkualitas dan demokrasi kita semakin oke, semacam itu Mbak Aris. No baper karena Pilpres sudah selesai, begitu ya. Saatnya kemudian merajut kembali persatuan dan kesatuan, memikirkan nasib bangsa ke depannya seperti apa. Tapi saya tertarik dengan pernyataan Anda tadi soal bagaimana Kongres PDI Perjuangan yang kemudian ini menjadi sinyal kalau memang jangan ganggu PDI Perjuangan. Benarkah demikian Mas Guntur? Terkait Kongres hingga saat ini belum ada keputusan kapan akan dilaksanakan dan juga di mana tempatnya. Namun selama ini kami juga tidak pernah menganggap bahwa akan ada ancaman dari pihak pemerintah atau dari Presiden Prabowo Subianto. Bahkan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati tidak pernah punya persoalan ya secara pribadi ya dengan Presiden Prabowo Subianto. Kalaupun kritik-kritik yang keluar itu kan lebih misalnya dengan beberapa persoalan dinamika di internal di partai, misalnya terkait dengan pemecatan ada 27 anggota PDI Perjuangan yang sudah dilaksanakan, dan semua kritik itu mengarah kepada mereka lah ya sebagai bagian dari pendisiplinan partai. Sedangkan dengan Presiden Prabowo Subianto sendiri, kami juga di pihak internal juga tidak ada yang memiliki perbedaan terkait sikap bahwa mendukung sepenuhnya pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto sejak lama, sejak rencana ini juga digulirkan. Dan setiap muncul misalnya informasi terkait pertemuan, kami semuanya juga ikut memberikan dukungan karena ini adalah demi kepentingan bangsa dan negara dan juga untuk memperlihatkan kepada publik bahwa ketika Ibu Megawati menyampaikan tidak ada persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto, maka pertemuan fisik ini pun juga
menjadi tanda ya, menjadi bukti yang kuat. Meskipun komunikasi ini sudah lama Mbak ya dilakukan dengan misalnya mengirimkan utusan seperti yang saya jelaskan tadi, Betul. atau komunikasi melalui telepon dan sebagainya. Jadi ini pertemuan fisik merupakan puncak lah ya dari selama ini komunikasi yang sudah dilakukan gitu Mbak. Jadi tidak ada hambatan ya komunikasi Tidak ada antara hambatan, Bu ya. Mega dan juga Pak Prabowo. Wah, apalagi Ya. Pak Jokowi juga sempat mengapresiasi betul dan juga mengatakan ke pertemuan ini sangat baik begitu ya antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo, Mas Guntur. Ya, kalau pertemuan itu yang kami juga disampaikan bahwa lebih banyak pertemuan personal Mbak yang tidak membahas tokoh-tokoh yang di luar PDI Perjuangan, dan juga tidak ada yang disebut dengan deal-deal politik atau demi kepentingan partai dari PDI Perjuangan sendiri, tidak. Tapi ya lebih ya nostalgia kedua tokoh, relasi personal antara keduanya. Kemudian juga ya isu strategis nasional lah yang lebih punya dampak terhadap kepentingan rakyat, terhadap kepentingan masyarakat, dan bagaimana juga ya ikut bisa membantu lah ya pemerintahan Pak Prabowo yang sekarang kan memang ancaman dari eksternalnya itu terutama dari sisi ekonomi yang sedemikian besar ya Mbak ya. Dan itu yang keprihatinan ya, Ibu Mega kan nggak mungkin tega ya kalau ada sahabat terbaiknya juga mengalami tekanan-tekanan seperti saat ini, ya pasti ada kepedulian ya untuk merespon, untuk memberikan pandangan, ya saling bertukar pikiran lah, begitu Mbak. Oke, saya ke Bung Daniel. Bung Daniel, ini tadi kan bisa dikatakan ini pertemuan personal begitu ya, empat mata. Membicarakan banyak sekali pembahasan begitu, mulai dari soal tadi Anda sebutkan dinamika global seperti apa begitu. Tapi yang kemudian menarik ini ya, kok tadi ditanyakan juga sama Mas Agung, nggak ada nasi goreng atau seperti apa cerita-cerita yang Anda dapatkan pada saat pertemuan tersebut. Saya melihat ini di Instagramnya Bung Dasko begitu ya, sepertinya Pak Prabowo ini disuguhkan segelas teh begitu ya. Benarkah demikian atau kemudian apakah ada momen spesial bingkisan atau semacamnya yang kemudian saling bertukar bingkisan? Bung Daniel? Iya, secara spesifik saya tidak tahu persis karena terus terang yang bunga rampai seperti itu tidak banyak dijelaskan oleh Pak Prabowo, tapi yang jelas mungkin karena sudah malam maka makanan terbaik dan minuman terbaik itu adalah teh tawar, mungkin begitu. Jadi yang lebih banyak bicara dan silaturahim. Tentu seperti tadi disampaikan oleh Mas Agung ya, dalam konteks Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra, agaknya Pak Prabowo ini tidak punya pretensi selama karir politik beliau, kepemimpinan beliau untuk cawe-cawe atau ikut dalam urusan rumah tangga partai lain atau institusi lain. Dalam hal ini tentu adalah PDI Perjuangan. Jangankan PDI Perjuangan, semua partai juga pun Pak Prabowo tidak pernah berkenan untuk ikut campur terkait dengan tradisi, kebudayaan, kepemimpinan dalam partai-partai tersebut. Tapi yang jelas Pak Prabowo mendukung sepenuhnya proses demokratisasi, proses kepemimpinan di semua partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Jadi tidak perlu khawatir, even Pak Prabowo pada saat ini adalah presiden akan ikut campur atau mengintervensi proses-proses demokrasi di partai yang lain. Kemudian yang kedua tentu kalau ditanya apakah ada deal misalnya terkait dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, tentu ada deal. Dealnya adalah bagaimana menjaga persatuan Indonesia yang lebih kuat. Bagaimana kemudian tradisi gotong royong, tradisi politik gotong royong itu bisa dimanifestasikan dalam kepemimpinan Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Pak Prabowo
selalu ingin mendengarkan masukan baik yang dalam bentuk kritik ataupun saran-saran. Beliau selalu terbuka terkait dengan, apalagi ini dari Ibu Megawati. Padahal saya belum tanya loh soal deal-dealan apa yang kemudian dibahas dalam pertemuan tersebut, tapi kemudian sudah dealnya persatuan, gotong royong kan itu semua deal. Kalau kita ketemu dengan para tokoh politik, semuanya kita akan deal utama kita berbangsa dan bernegara itu adalah bagaimana persatuan Indonesia itu terjaga. Deal utama kita dalam semua konsensus politik itu adalah bagaimana persatuan itu tidak dirusak. Dan Pak Prabowo selalu yang beliau ingatkan dan beliau ingin bicara dengan semua tokoh, baik itu dengan Ibu Megawati, baik itu dengan Pak Jokowi, Pak SBY, Pak semuanya, itu semuanya beliau berharap yuk kita bersatu, kemudian yuk kita bergotong royong untuk Indonesia yang lebih baik. Itu deal kita berbangsa dan bernegara. Oke, saya tertarik dengan kalimat gotong royong. Apakah juga nanti juga akan sama-sama bersama dengan PDI Perjuangan bersama-sama dengan Partai Gerindra, dan apa pengaruhnya dengan pertemuan kedua tokoh bangsa ini dalam peta politik nanti setelah pertemuan ini? Bagaimana nanti kita akan temukan jawabannya. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana pertemuan antara kedua tokoh bangsa, begitu ya, antara Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Bu Megawati Soekarno Putri, dalam hal ini adalah sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, begitu. Pertemuan berlangsung secara tertutup dari wartawan. Dikatakan pertemuan ini berlangsung secara empat mata, begitu, membahas soal bagaimana kebangsaan, termasuk juga soal dinamika yang terjadi belakangan di global, di dunia. Tentu ini apakah akan berdampak juga terhadap peta politik di Indonesia pasca pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo? Kita masih membahasnya bersama dengan Mas Agung Baskoro, kemudian juga melalui sambungan daring dari PDI Perjuangan ada Mas Guntur Romli, kemudian dari Gerindra juga ada Bung Dhanil Anzar. Bung Dhanil, ini jadi teh tawar bukan teh manis nih kalau saya lihat ini isinya gitu. Kenapa? Karena yang manis itu belum tentu sehat atau gimana? Iya, Anda serius sekali Adisti. Kebetulan kan sekarang kita banyak minum teh tawar supaya sehat gitu, karena teh yang menyehatkan itu adalah teh tawar, sehingga mengurangi gula-gula. Bila perlu jangan minum gula pada saat ini karena bisa menyebabkan diabetes. Jadi maksud saya adalah yang paling penting dalam konteks ini adalah silaturahimnya, dan silaturahim yang pada saat ini sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu memberikan edukasi politik yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwasannya kontestasi itu bisa terjadi sekeras mungkin, tapi kemudian bisa kembali bertemu, kemudian bisa bersatu, kemudian bergotong royong. Itu hal penting yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo di banyak kesempatan, juga beliau selalu menyampaikan begitu. Artinya kita tentu berharap pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati ini itu bisa memberikan harapan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa Pak Prabowo mengakselerasi seluruh agenda pembangunan ke depan, tentu dengan bantuan semua pihak, juga dari PDIP, dan itu tidak selalu bermakna harus di dalam pemerintahan. Pak Prabowo selalu mengulangi itu, dan posisi PDIP sebagai mitra strategis dan mitra kritis itu sudah sangat membantu. Itu juga bentuk dari gotong royong dan persatuan itu sendiri. Oke, sudah ditegaskan begitu ya soal gotong royong menjadi mitra strategis, mitra kritis begitu. Apakah dengan pertemuan ini nanti akan ada gotong royong jilid 2 begitu, yang benar-benar bisa merangkul semuanya termasuk PDI Perjuangan, atau seperti apa ini? Mungkin langkah yang baik. Ya betul, kemungkinannya besar. Kalau dari senyum Bang Guntur Romli pagi ini
sedikit banyak mengisyaratkan anginnya lebih ke mitra strategis. Oh, mitra gitu. strategis ya, bukan pagi mitra ini, kering. pagi ini karena biasanya Bang Guntur kan agak serius kan. Sekarang senyum, ketawa, mungkin lebih banyak. sudah minum teh ya? Iya, itu juga mungkin ya. Jadi saya melihat ke depan mungkin ya bisa jadi arahan PDIP terlibat baik sebagai mitra kritis atau mitra strategis itu besar, tapi tone-nya lebih ke mitra strategis karena kita sedang menghadapi tantangan dari luar yang sangat dahsyat semacam itu. Tapi yang kedua yang paling penting ada balance of power di antara para presiden ini. Harus. Jadi dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY, dengan Ibu Mega, dan kali ini dengan Ibu Mega karena kemarin buka puasa dengan Pak Jokowi sudah terlaksana. Kemudian halal bihalal dengan Pak SBY di istana juga sudah bergulir. Nah kali ini di tempat Ibu Mega terjadi semacam ya halal bihalal lah dalam tanda petik secara personal, dan saya kira ini penting untuk Pak Prabowo karena dia bisa menerima masukan dari dalam, dari Pak SBY, dari Pak Jokowi, dari luar ada Ibu Mega di sana, sehingga Pak Prabowo semakin utuh melihat negeri kita, bangsa kita dengan segala macam dinamikanya, masalahnya, kompleksitasnya. Karena dengan begitu ya rakyat akan menerima banyak manfaat ketika masukan-masukan tersebut diterima. Apalagi kita tahu kan Pak SBY, Pak Jokowi terlibat di Danantara kemarin. Saya masih ingat Bu Mega masih ada di BRIN dan di BPIP. Dan bisa juga ada hal-hal lain yang bisa dikolaborasikan, misalkan nanti di Watinpres misalkan. Jadi saya melihat ini hal positif yang saya tunggu, saya nanti untuk bisa membuat banyak hal-hal konkret, konstruktif untuk bangsa kita yang dimana sekarang sedang menghadapi banyak kompleksitas masalah seperti itu. Nah, yang ketiga yang menarik juga, kenapa pertemuan ini tertutup juga? Ini ya ibarat kata menjaga hati-hati yang di luar ya. Hati-hati siapa ini? Ya hati yang di Solo dijaga, hati publik yang sedang punya masalah ekonomi juga. Kemudian hati kader-kader PDIP juga. Jadi kalau terlalu diselebrasi pertemuannya kan juga banyak yang sedikit banyak kecewa. Jadi pertemuan ini secara tertutup juga karena harus menjaga hati ya, di luar itu. Menjaga hati, apalagi hati-hati para presiden ini kan nggak mudah. Karena orang-orang besar, publik juga lagi agak-agak kecewa beberapa waktu terakhir. Jadi kalau terlalu diselebrasi, terlalu gebiah uyah istilahnya, ini kan nanti banyak yang istilahnya tersinggung gitu. Jadi saya mengapresiasi bentuknya tertutup 1,5 jam, belum ada nasi gorengnya, nggak apa-apa. Tapi ini sudah dimulai dan diawali. Di foto kan belum ada, ya, kita nggak tahu ya kan. Siap, seperti itu. Oke, termasuk juga soal peta politik, apakah nanti seberapa signifikankah kemudian peta politik nanti akan berubah begitu ketika ada pertemuan ini? Akan ada pertemuan pertama kemarin, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Saya sih memimpikan pertemuan ini lebih besar dalam tanda kutip begini. Ada Pak Prabowo, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada Bu Mega. Itu saya memimpikan itu begitu. Begitu. Ketika memang dalam tanda kutip kita memang harus bersama untuk kemudian memikirkan ke depan ini seperti apa bangsa ini di tengah dengan dinamika global begitu. Betul. Mungkin, sangat mungkin. Dan saya lihat pertemuan berikutnya itu bisa terjadi saat Kongres nanti digelar. Yang biasanya PDIP punya tradisi memberikan ruang kepada presiden untuk memberikan sambutan ya di Kongres macam itu. Jadi kalau misalkan itu terjadi, maka untuk berikutnya pertemuan-pertemuan yang lebih dalam, intim akan sangat besar mengemuka semacam itu. Dan jangankan nasi goreng, semua masakan yang disukai Ibu Mega Pak Prabowo bisa dieksekusi seperti itu. Tapi kita lihat apakah momen itu bisa terlaksana, apalagi sampai pada saat semua presiden ngumpul seperti kata Mbak Adis tadi. Jadi itu luar biasa lagi karena memang kan diantara para presiden ini punya cerita-cerita masa lalu yang belum tuntas. Nah, tapi ketika Pak Prabowo selesai dulu dengan Ibu Mega, maka untuk jalan ke presiden-presiden lain akan dengan sangat mudah. Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan titik temunya itu bagaimana semua para presiden ini duduk bareng menyelesaikan masalah itu dari sudut mereka masing-masing, dan Pak Prabowo kemudian mendesimasi itu dalam sebuah solusi-solusi yang komprehensif. Perang dagang cara mengatasinya seperti ini ala Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi. Kemudian pelemahan daya beli seperti itu, atau soal nilai tukar rupiah bagaimana pengalaman-pengalaman mereka selama memimpin sebelumnya. Jadi saya bilang ini luar biasa semacam. Tapi untuk kesana memang butuh proses. Nah, tinggal kalau bahasa Bang Guntur butuh kesabaran revolusioner. Ya, sebagaimana selama ini Ibu Mega butuh waktu yang lama kan merenungkan semua hal ini supaya memang benar-benar pas dan sesuai dengan takaran politiknya seperti itu. Termasuk juga seberapa besar nanti peta politik ini akan berubah dalam tanda kutip. Apakah nanti juga akan ada perubahan juga soal komposisi pembantu-pembantu presiden setelah adanya pertemuan ini? Kemungkinannya menurut Anda seberapa besar? Kemungkinannya besar kalau Kongres sudah digelar. Oke. Karena
saya masih menanti sekjennya siapa nih. Apakah tetap dengan sosok ngegas, ya, hantam sana sini gitu, tapi apakah memang sekjennya besok ngerem gitu? Karena ini menentukan bagaimana pola komunikasi dengan pemerintah ke depan. Kalau misalkan ketum kan Ibu Mega. Kalau menurut Anda siapa sosoknya di sekjennya yang kira-kira yang paling paham pasti Bang Guntur kan? Karena Bang Guntur dari tadi nahan terus. Banyak informasi yang mungkin kita tunggu. Tapi yang jelas itu pengurusan PDIP sangat menentukan. Kenapa? Karena kita akan melihat bagaimana wajah PDIP itu. Apakah memang melebur dalam koalisi besar, Grand Coalition gitu ya, super besar bersama Kabinet Merah Putih, atau seperti sekarang tipis-tipis. Walaupun Bang Guntur tadi nggak mengakui Pak Budi itu adalah kader utama PDIP, tapi ini kader terafiliasi lah ya. Memang bukan ada KTA-nya, tapi terafiliasi secara dalam dengan PDIP sebagaimana Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki. Karena waktu open house kemarin kan ketiganya datang ya ke Tuku Umar, dan saya melihat ini bagian dari komunikasi yang sangat baik dengan Ibu Mega dengan para menteri di kabinet. Jadi kalau misalkan peta koalisinya seperti apa, bisa jadi ketika sekarang masih tipis-tipis hanya kader-kader terafiliasi. Kalau misalkan ini lancar terus pertemuannya, kesepakatannya juga oke gitu, bertemu, ada titik tengah semacam itu, bisa jadi kader terafiliasinya makin banyak atau langsung kader-kader utamanya terlibat. Tapi kan publik ya berharap PDIP tetap di luar gitu, tetap memainkan minimal 2 peran lah, mitra kritis dan mitra strategis. Walaupun tonnya lebih banyak mitra strategis sekarang gitu, karena konteks kondisi eksternal yang sangat dinamis dan luar biasa mengancam kita seperti itu. Oke. Mas Guntur, bagaimana? Anda setuju apa yang dikatakan oleh Mas Agung soal kita juga masih menunggu Kongres PDI Perjuangan, termasuk siapa sekjen nanti yang akan ditampilkan oleh PDI Perjuangan? Ya, kalau disebut tidak ada nasi goreng kan memang waktunya sudah malam itu, Mas. Tapi kalau nasi goreng itu biasanya cocok loh untuk menu makan malam. Iya, tapi kan itu kan tidak untuk konsumsi kedua tokoh ini kalau di malam hari ya. Kalau mungkin agak siang, saya kira itu ada ketupat. Ini kan pas Lebaran ketupat istilahnya kan. Setelah 7 hari Lebaran, biasanya itu kan ada tradisi Lebaran ketupat. Tapi saya nggak lihat kue Lebarannya ada juga, Bang. Kue Lebarannya juga nggak kelihatan tadi. Baru teh tawar kata Bang Daniel. Berarti ya seperti kata Bung Daniel tadi ya, disuguhkan yang sehat-sehat apa? Oh iya, karena yang manis belum tentu sehat begitu ya. Iya. Nah, terkait masalah ini ya, apa itu disampaikan tadi soal Kongres tadi saya sudah merespon. Nah, tokoh-tokoh yang juga datang ke Ibu Megawati seperti Bu Sri Mulyani dengan Pak Basuki, itu kan tandanya Ibu memang memiliki hubungan yang baik dengan siapapun ya. Terlepas dari perbedaan-perbedaan, persoalan politik, pilihan politik, dan saya kira terkait posisi politik PDI Perjuangan yang sampai saat ini masih di luar pemerintahan dan nanti akan dibahas di Kongres terkait perubahan sikap tersebut. Saya kira Presiden Prabowo kan sangat menghormati ya, sangat menghargai pilihan politik Ibu Megawati, karena kan Ibu ya kita beda posisi kan nggak masalah. Prinsip seperti politik gotong royong kan tidak harus dalam posisi yang sama, tapi kan dalam gotong royong itu kan siapa yang menjadi tukang, siapa yang mengawasi, siapa yang ikut bantu dan lain sebagainya, tidak dalam arti gotong royong itu harus semua dalam posisi yang sama. Nah juga tadi juga ada pertanyaan terkait dengan Kongres dan juga Sekjen. Dalam Kongres itu adalah penetapan Ibu Ketua Umum, itu Ibu Megawati Soekarno Putri, yang kalau kita membaca dari Rakernas tahun lalu, Provinsi, DPD, dan juga beberapa suara dari DPC, saya kira sepakat untuk memohon kembali Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum periode 2025 sampai 2030 ya. Dan terkait dengan struktur DPP, Ketua DPP ataupun Sekjen itu merupakan domain hak prerogatif dari Ibu Ketua Umum untuk memilih. Nah, ya kita kalau Kongres selesai ya memasrahkan semuanya kepada Ibu Ketua Umum untuk menyusun struktur DPP. Begitu, Mbak. Jadi tidak dalam domain sekarang pengurus apalagi katakanlah pihak di luar untuk membahas persoalan tersebut. Begitu, Mbak. Gitu.
Oke, kita harapkan tentu saja Kongres PDI Perjuangan nanti benar-benar akan ada pernyataan yang kemudian secara jelas dan juga clear begitu ya di Kongres PDI Perjuangan. Nah, terakhir untuk Bung Dhanil, banyak sekali yang kemudian memprediksi begini, ke depan kemungkinan akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas apa yang Bu Mega dan juga Pak Prabowo bicarakan pada saat pertemuan kemarin hari Senin, karena kita tahu pertemuan ini dilakukan secara tertutup, juga tadi disebutkan oleh Mas Agung, mungkin saja menjaga hati dalam tanda kutip, ada hati yang harus dijaga di luar ini. Apakah nanti akan ada pertemuan selanjutnya yang nanti akan digagas juga oleh Pak Prabowo, kemudian pertemuannya mungkin secara terbuka begitu, membahas benar-benar lebih konstruktif begitu? Mbak Adisti, tentu Pak Prabowo kan sejak awal berharap bisa berdiskusi lebih intens dengan para tokoh bangsa, dengan para mantan presiden kita, terutama salah satunya ya Ibu Megawati, dan kan pastilah beliau pada momentum-momentum berikutnya pasti akan bertemu kembali dengan Ibu Megawati, ingin mendengarkan masukan dari Ibu Megawati terkait agenda-agenda pembangunan di 5 tahun ke depan. Kemudian kedua, kan sejak awal ketika Pak Prabowo menjadi presiden, salah satu fatsun dan watak politik yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo itu adalah watak politik mempersatukan. Bahkan kan ketika penyusunan kabinet kemudian yang lalu saya menyebutkan Pak Prabowo berharap ya seperti ada presidensial club begitu yang bisa mempertemukan semua mantan presiden, tapi bukan dalam bentuk institusional. Presidensial club itu yang saya maksud bukan institusi yang namanya presidensial club, tapi ya ada silaturahim yang rutin, yang bisa diagendakan dengan semua mantan presiden, supaya kemudian bisa bicara tentang agenda-agenda masa depan, dan semuanya bisa memberikan masukan, semuanya bisa memberikan kritik secara intens di forum-forum tersebut. Kita berharap, Pak Prabowo berharap tentu forum seperti itu bisa beliau inisiasi ke depan. Oke, kita juga berharap pertemuan nantinya akan berlanjut, tidak hanya pertemuan kemarin pada hari Senin antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo, tapi pertemuan antara mantan-mantan pemimpin kita juga begitu ya, ada Pak Jokowi, Pak SBY begitu. Yang penting ya dalam tanda kutip ya, dadakan udah pasti jadi ya. Kalau yang dadakan ya. Oke, baik, terima kasih Bung Dhanil Anzar dari Partai Gerindra telah bergabung bersama kami, Bung Guntur Romli dari PDI Perjuangan, dan juga Mas Agung Baskoro. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Timnas U17 untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Kini tim Garuda Muda masih berjuang di Piala Asia U17 dan membidik prestasi terbaik di kancah Asia. Apa yang beda dari Timnas U17 kali ini? Jangan lewatkan ulasannya di Sapa Indonesia Pagi bersama Mario Saro. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Roadpedia kalkulator sekarang. Silaturahmi kembali bersama kecap sedap dari kedelai pilihan, membuat masakan tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, kental meresap dalam masakan. Taste good. Buka kembali pintumu di hari kemenangan dengan kecap sedap dari Wings Food. Mie
Minum dong Ultra Flu, flu dan batuk. Meredakan demam, sakit kepala akibat flu dan batuk. Untung ada Ultra Flu, flu dan batuk reda, lega rasanya. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Halo saudara, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Manfaatkan siang Anda dengan memperluas khazanah informasi terkini. Sementara jembatan Kemang Pratama di kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar. Aktual dan terpercaya dari segala lini, dalam negeri hingga mancanegara. Ikuti Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV.